tentang desain organisasi dan perjanjian kerja, di mana dua aspek penting ini dalam manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan struktur dan hubungan kerja dalam sebuah organisasi. Nah, desain organisasi adalah proses pengaturan struktur, tugas, peran, dan hubungan antar individu atau unit dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dalam desain organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya. Nah, ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam desain organisasi, yaitu yang pertama, struktur organisasi menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, bagaimana wewenang mengalir, dan bagaimana komunikasi antara individu dan unit terjadi sehingga struktur ini bisa terbentuk. Kemudian yang kedua itu struktur fungsional, membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu struktur divisional, organisasi dibagi berdasarkan produk, wilayah atau pasar. Kemudian itu ada struktur matris, menggabungkan fungsional dan divisional dengan dua jalur laporan. Kemudian struktur jaringan, menekankan hubungan dengan pihak luar atau mitra yang lebih terdesentralisasi. Kemudian itu tugas dan peran, menetapkan apa yang perlu dilakukan dalam organisasi, siapa yang melakukannya, dan bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Selanjutnya itu penyelarasan dengan strategi. Desain organisasi harus selaras dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Misalnya, perubahan yang berfokus pada inovasi mungkin memiliki struktur yang lebih fleksibel dan terbuka. Kemudian itu ada kultur organisasi, nilai-nilai norma yang ada dalam organisasi yang mempengaruhi cara kerja berkomunikasi dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya untuk materi perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kontrak yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Perjanjian ini menyatakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak serta hal lain yang relevan dengan pekerjaan. Nah, beberapa komponen yang biasanya ada dalam perjanjian kerja itu adalah identitas pihak yang terlibat, nama pemberi kerja dan karyawan yang akan bekerja. Kemudian itu deskripsi pekerjaan, rincian tugas, tanggung jawab, dan peran yang harus dijalankan oleh karyawan selama bekerja di organisasi. Kemudian itu durasi perjanjian, apakah perjanjian ini bersifat tetap atau sementara. Misalnya itu kontrak tahunan atau tanpa batas waktu. Kemudian itu kompensasi, tunjangan, yaitu gaji, bonus, tunjangan, dan bentuk kompensasi lainnya yang akan diterima oleh karyawan serta cara pembayarannya. Yang selanjutnya itu jam kerja atau cuti, menjelaskan jam kerja, hak atas cuti tahunan, cuti sakit, atau cuti lainnya. Kemudian itu ada persyaratan kerja. Nah, ketentuan yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan, termasuk etika kerja, aturan keselamatan, atau kebijakan perusahaan. Kemudian itu ada penyelesaian perselisihan, bagaimana cara penyelesaian ini jika terjadi antara karyawan dan pemberi kerja, misalnya melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian itu ada ketentuan pemutusan hubungan kerja, proses yang harus dilalui jika perjanjian diakhiri, baik oleh karyawan atau pemberi kerja, termasuk pemberian sebelumnya atau kompensasi yang diberikan. Kemudian itu ada
atau itu